Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari bangkit berdiri, katakan sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra di dalam Tuhan Yesus, dan pribadi Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami datang di hadirat Tuhan. Kami rindu bertemu kembali dengan Tuhan, terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Biar pagi ini kami boleh membawa doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri dulu ya. Iya kan? Sebab hari ini kita rasa bahagia. Ada yang gak bahagia hari ini? Mungkin waktu bangun tadi ada aku. Bingung ya kan? Tapi bertobat, ingat yang semalam ya kan? Jadi hari ini kita harus bahagia karena Tuhan Yesus sudah menyatukan kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Amin. Semuanya mari bersama-sama bertepuk tangan. Kita berkumpul bersama sebagai saudara seiman di tempat ini. Nyanyikan sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sama-sama bergandengan tangan semuanya. Yuk gandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
tunjuk sahabat dan saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara dan sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Janji ya, gak ada yang dapat memisahkan kita. Karena kita ada di sini karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Silakan duduk ya semuanya di tempat ini. Mari kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa kita. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menebus kita. Kalau hari ini kita masih menyimpan ada kemarahan buat orang lain, kita kecewa sama orang lain, pagi ini kita harus dipulihkan. Amin. Kita lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni, katakan Tuhan saya pun harus mengampuni. Bukan hanya sekedar dalam doa kita, doa Bapa kami kita ucapkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kita nyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih pengampunanmu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar
hina kami. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, pengampunan yang kau beri memulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan, kami adalah orang-orang yang menerima pengampunan daripada Engkau. Betapa besar, betapa dalamnya dosa yang telah kami perbuat terhadap Engkau Tuhan. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Bahkan sebelum kami meminta ampun sama Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Tuhan, kalau pagi ini kami datang bersujud di hadirat-Mu Tuhan, kami mengaku dosa kami. Seringkali kami tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kami berkata sebelum dia minta maaf sama kami tidak mau mengampuni. Dan ketika orang itu sudah minta maaf sama kami pun seringkali berat untuk mengampuni. Sebab kami ingat betapa sakitnya apa yang diperbuat oleh orang yang melakukan yang jahat terhadap kami. Tapi pagi ini Kau mengingatkan kami, Tuhan Yesus sudah tersalib buat kami, mengampuni setiap dosa kami. Siapakah kami di hadirat-Mu Tuhan? Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Mulai pagi ini Tuhan, biar retreat ini tidak menjadi retreat yang sia-sia. Retreat ini tidak menjadi satu ritual rohani biasa saja, tapi retreat ini membawa perubahan dalam hidup kami. Kami mau berubah. Kami akan mengampuni suami kami. Kami akan mengampuni istri kami. Orang tua mengampuni anak-anaknya. Anak-anak mengampuni orang tuanya. Tanpa perlu memandang, tanpa perlu mengingat apa perbuatan jahat, tanpa perlu mengingat betapa sakitnya yang kita rasakan. Sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menanggung semuanya itu. Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Hiburkan hati kami sampai terhibur. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang sanggup melakukan mujizat kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan kalau hanya untuk memberikan penghiburan kami tidak memperolehnya, itu berarti kami yang salah. Kami bohong ketika kami berkata tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi mustahil bagi kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami bohong di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami pagi ini. Darah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami, itu menguduskan kami, menutupi kami dari segala dosa kami. Tapi kami tidak mau terus-menerus hidup di dalam dosa. Sekali lagi berbicara bagi kami pagi ini Tuhan. Ingatkan kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Nya.
Sama-sama kita katakan amin. Nah, shalom. Selamat pagi semuanya ya. Nah, pagi ini kita mau sama-sama kembali merenungkan apa yang menjadi tema yang kita ambil untuk retreat kita tahun ini. Yohanes 12 ayat 25 sampai dengan 26 ya. Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau kita baca dua ayat ini, maka kita melihat ada pilihan yang harus kita buat. Jadi firman Tuhan tidak hanya sekedar kita dengar, tidak hanya sekedar kita hafal, tapi Tuhan Yesus itu kalau dia berfirman di dalam Alkitab ini, ada hal yang harus kita putuskan. Mau apa tidak? Terlalu sering mungkin kita ketika mendengarkan firman, lalu kita dengan, saya katakan dengan tidak senonoh berkata, mana bisa kita buat itu? Dunia ini, siapa yang sanggup buat itu? Sering dengar itu. Itu kan, udahlah, gak ada yang bisa buat itu. Lalu kadang kita harusnya berpikir, lalu ini firman Tuhan, Alkitab yang ada di handphone kita masing-masing hari ini, itu sebenarnya buat siapa? Sebagian kadang berkata, masih dunia ini dok. Oh, iya. Jadi kapan? Atau masih manusia kita dok? Kata, oh iya. Jadi kalau gitu apa? Firman Tuhan sejak daripada awalnya itu diberikan untuk yang pertama untuk manusia. Katakan amin. Untuk saya, untuk kita semua. Yang kedua, firman Tuhan ini diberikan untuk ketika kita hidup di dunia, mempersiapkan kita supaya kita cocok hidup di sorga. Lah bisa terbayang nggak? Kira-kira orang yang diizinkan Tuhan masuk di sorga nanti, orang yang bagaimana? Apakah kita ketemu dengan orang-orang yang gak peduli sama Tuhan, yang hidupnya tidak dijaga kekudusannya, gak dijaga kesuciannya, lalu kita akan bertemu lagi dengan mereka di sorga. Lalu untuk apa neraka? Lalu siapa yang di neraka? Terlalu lama kita berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu semua sudah selesai. Bahkan ada beberapa mungkin teolog yang berkata, sudah ada perkataan sudah selesai. Saya mau bilang, selesai buat Tuhan Yesus, buat kita belum selesai. Sebab ketika aku menerima pengampunan, lalu besok aku hidup lagi sebagai penjina, aku pencuri, aku menyakiti orang lain. Apakah tempatku ada di sorga nanti? Apakah kemudian kita tiba-tiba disulap? Oh, aku percaya Tuhan Yesus sudah mati buatku. Udah, selamat. Besok buat aja apa yang kita suka. Besok lakukanlah tergantung dari apa yang orang lain perbuat buat kita. Kalau disakiti, sakiti balik. Sebab rasanya sakit hati. Barang siapa mencintai nyawanya. Di sini apa yang kita lihat? Tuhan Yesus minta kita, jangan cintai nyawamu. Dimintanya kita satu persatu. Jangan cintai nyawamu. Tadi pagi tergoda untuk mencintai nyawaku. Aku kasih hitung-hitungannya buat diriku. Bangun pagi aku ya. Karena dari semalam udah resah aku melihat macetnya jalan. Yang kubayangkan, kalau aku harus bangun cepat kali pagi, ngantuklah aku nanti di jalan bawa anak-anak ini pulang. Ini jahatnya loh Kak Nur ya. Inilah iblis itu.
Aku bilang lagi gini, kalau orang itu enaknya naik bus, orang itu tinggal dulu begini. Untung mati paketku, jadi gak masuk. Oh ya Kak Samsinar, udah mau dibalas sih sebenarnya. Aku apa yang kau bilang semalam. Tapi sebelum pun itu dibuatnya, Roh Kudus pun ingatkan aku, Joseph, bertobat kau. Kalau kau sayangi nyawamu. Aku hanya mikir kalau ada apa-apa di jalan, nyawaku, nyawa anak-anakku, nyawa istriku akan kutaruhkan. Tapi aku bilang, Tuhan, jangan kau cintai nyawamu. Aku yang berurusan sama nyawamu. Akulah yang akan membuat kau selamat. Kalau kamu tidak mencintai nyawamu. Amin. Maka setiap hari kita gak akan pernah lepas dari godaan-godaan untuk kemudian apa? Aduh, itu kan ya Alkitab, itu bukan untuk kita. Tekad awalnya aku udah bilang sama si Bang Eli, besok aku coba pimpin doa untuk kita. Aku yang pimpin, aku bilang. Rupanya inilah harus kualami juga supaya sama kita paham satu persepsi kita. Berarti pagi ini kalau kita memilih untuk mengikutkan apa kata Tuhan, doanya begini, Tuhan, aku mau berhenti mencintai nyawaku. Sebab sebelum pun aku mencintai nyawaku, Tuhan Yesus sudah mencintai hidup kami lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Buktinya dia sudah mati buat kita di kayu salib. Amin. Udah duluan dia mikirkan nyawaku, nyawa kita. Dia cuma minta, jangan cintai nyawamu. Biasa-biasa saja. Hiduplah bagi Kristus. Serahkanlah, kalau aku harus mati, matilah. Kalau itu memang untuk Kristus. Tapi yang kubayangkan, kayak Yunus pula nanti. Disuruh Tuhan pergi kau ke sana. Enak ke sana, udahlah, lari aja lah. Marah Tuhan. Untung dikasih kesempatan sama Tuhan. Balik. Lompat kau. Mungkin kalau dia tidak mau, lompat ke laut. Disayangkan nyawanya. Karam kapalnya itu. Mati juga si Yunus. Tapi karena dia sadar, aduh Tuhan, aku sudah lari dari apa yang kau inginkan. Baliklah aku. Ya udah. Kalau memang jalannya lompat ke laut, tunjukkanlah jalanmu. Dan Tuhan tunjukkan jalannya. Mujizat. Ikan paus memakan dia. Harusnya dimakan ikan paus, mati. Tapi karena dia sudah serahkan nyawanya sama Tuhan, ikan paus pun yang memakan dia, dimuntahkannya dia lagi selamat-selamat. Enak dia di dalam ikan paus itu. Mungkin. Aku pun gak tahu, gak ada lagunya, cuma Yunus di perut ikan, itu aja lagunya. Besok masih mikir lagi, aduh kayak mana hidupku ya, kayak mana hidupku ya, kayak mana hidupku ya. Ingat, aku tidak boleh mencintai nyawaku. Yang hanya boleh kucintai Tuhan. Tuhan, kaulah yang kukasihi. Hanya kepadamu lah aku mengabdi. Semua aku kerjakan buat Tuhan. Jangan sayangkan nyawa kita. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Untuk apa kita panjang umur tapi di neraka? Panjang umur kita di dunia berapa tahun? 80 tahun. Hanya 80 tahun. Lalu seakan-akan kita jadi orang Kristen, puji Tuhan ke gereja, bersolek segala macam untuk 80 tahun. Tapi ternyata tempat yang kekal yang Tuhan sediakan, kita tidak berhasil masuk ke surga sana. Itu akan harus kita sayangkan sekali. Dan Tuhan Yesus bilang, supaya kamu bisa nanti ada di tempat yang kekal sana bersama denganku, jangan cintai nyawamu.
Maka kalau masih tiap pagi bangun mencintai nyawanya, hidupnya, yang dipikiri cuma hidupnya aja, Kak. Hanya hidupnya. Kayak mana hidupku ya? Paling jauh hidup siapa? Hidup suaminya, mungkin ada hidup istrinya, didoakan. Suamiku Tuhan, Tuhan pahit. Jangan kita bangun doang. Buat pikir anaknya, aku tengok anakku dulu jadi apa nanti? Kok jadi apa? Kasih sama Tuhan Yesus anak kita. Sampai sekarang aku tidak berani menetapkan untuk apa anakku nanti, jadi apa anakku nanti. Udah serahkan sama Tuhan. Tuhan terserah kau aja bilang. Terserah kau aja. Maka orang nanya, nanti jadi apa anakmu? Mana tahu, aku itu anak Tuhan. Aku bilang suka hati Tuhan lah. Aku cuma alat. Kalau diizinkan Tuhan aku melihat dia sampai jadi orang yang diinginkan seperti Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau ditetapkan Tuhan, kau ya sebagai bapak, nanti kau jadi buat masalahnya kau sama anakmu. Udah aku panggil kau, kata Tuhan sama aku. Aku rupanya yang tahu masa depan anakku. Masa depan awak aja tak tahu. Tapi kita kadang orang tua ini kan gitu kan. Kita pikirkan masa depan anak kita. Bertobat. Jangan pikirkan masa depan anak kita. Kita kumpulkan uang. Ini nanti untuk uang sekolah anakku ini. Jangan. Tak usah itu. Kerjakan saja hidup kita buat Tuhan. Serahkan anak kita untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang buat jalannya. Kayak si Yunus tadi. Ikan paus pun jadi jalan Tuhan. Tak paham kita, tak mengerti kita bagaimana mungkin itu terjadi. Tapi itu yang terjadi. Sebab dia adalah Allah yang pikirannya tidak akan sanggup kita mengerti. Gak mungkin. Kalau gak bisa kita mengerti, gak usah kita bahas sama Tuhan. Tapi sering kali dalam doa kita bahas itu sama Tuhan. Kita tanya Tuhan, kayak mana nanti Tuhan? Cukup ini Tuhan. Gak cukup kurasa Tuhan, kita jawab sendiri. Orang bilang, kayak mana mau sekolah nanti mahal biaya? Ya biar mahal biaya, nanti ada jalan Tuhan. Kalau memang sudah dilihat Tuhan, cocok ini. Ini akan kupakai jadi alatku. Jalan Tuhan pasti akan terjadi. Sulit memang bagiku untuk kemudian menyatakan apa yang kualami dalam hidupku buat orang lain. Sebab aku tahu Tuhan itu bekerja dengan cara yang spesifik. Gak bisa sama. Jangan nanti orang berpikir, ya aku maulah kayak kau Dr. Joseph. Jangan. Panjang ceritanya, yang tahu ceritanya cuma Tuhan. Lebih bagus kamu berperkara dengan Tuhan. Langsung. Tuhan, udah kuserahkan hidupku. Lebih bagus gitu doa kita. Tiap pagi. Udah kuserahkan hidupku samamu. Titik Tuhan. Udah pergi kita. Daripada sibuk kita buat hitungan. Nanti kayak gini Tuhan. Nah tengoklah kok si Anu kayak gini sama aku Tuhan. Kayak mana lain Tuhan. Masuk semua hitung-hitungan dalam doa. Kita doa 1 jam 2 jam. Yang dibilang cuma apa? Pikiran kita. Padahal harusnya yang kita minta dari Tuhan. Beritahukan kepada aku pikiranmu Tuhan. Supaya aku paham. Supaya aku tahu jalanku. Mau kemana aku melangkah. Katakan amin. Amin. Kalau terpancing mulut ini untuk mengucapkan semua pergumulan hidup ini, aku bilang sama kita, tidak akan pernah kita dapatkan jawabannya. Tapi kalau kita sembah Tuhan, aku bersyukur. Belum bersyukur juga hati ini karena ingat masalah kemarin. Tuhan, aku bersyukur. Belum bersyukur juga karena aduh semalam masih ada utang yang dibayar. Aku bersyukur. Belum bersyukur. Kok lama kali gaji di meter sini turun. Tepuk jidat. Iya, tepuk jidat sambil doa. Apa kau pikir gaji? Emang kita hidup dari gaji? Ayo, gak berani jawab ya. Orang yang sudah hidupnya dimiliki oleh Kristus, hidupnya bukan ditentukan oleh gajimu. Aku bilang sama kita, tidak ditentukan. Kalau hari ini masih ada berpikir, oh berdasarkan gajinya ini semua. Bertobat kita sama-sama. Bertobat. Karena aku tahu ujungnya.
Kalau kita pikirkan gaji, pasti kecewa kita sama orang yang ngasih gaji. Bukan bagi. Minimal waktu dikasih gaji kita, pasti kita sekali. Kok cuma segini? Aku senang kalau kita pulang retreat ini nyesal. Senang. Apalagi kalau dibilang nyesal kali, kok ditaruh lagi foto. Nyesal kali ya. Udah bayar mahal-mahal. Minta ampun. Sampai sini bisa ngerti, amin. Berhenti mencintai nyawa dan hidup kita. Ya, aku bahkan harus berpikir gini loh. Ngeri kali Tuhan. Contoh, aku memaksa diriku untuk tidak makan terlalu banyak. Kupaksa loh diriku itu, bukan enak-enak. Ya. Lalu aku punya teman, diketawainya aku. Kalau orang paling sial di dunia, kenapa? Adanya uangmu untuk makan, tapi nggak bisa kau makan. Iya, amin. Aku bilang amin. Kayak gitu kira-kira. Berhenti mencintai nyawa kita ini. Kita bisa sebenarnya memikirkan hal yang lain, tapi kita mau mengikutkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita mendasarkan hidup kita kepada apa yang kita pakai, berarti kita mencintai nyawa kita. Tulangku di depan rumah kami sering merepet. Kau nggak pernah pakai jaket, udah pakai sepeda motor nggak kau pakai jaket? Kenapa rupanya? Nanti sakit kau. Udah 20 tahun aku naik kereta nggak pernah pakai jaket, nggak sakit-sakitnya aku bilang. Kenapa mesti lama kalau pakai jaket? Buka dulu sana, taruh lagi ke tas. Pasien udah nunggu, gelisah pasien. Tapi kalau aku nyampe, langsung lompat dari kereta, nyampe di ruang. Senang kali pasien itu tangan. Bisa bayangin? Ku beli misalnya sepatu ku mahal-mahal, ku sayang-sayang sepatunya. Jangan lecet. Hati-hati yuk jalan. Awas kau. Karena aku membanggakan diriku dengan apa yang ku pakai. Ku beli bajuku yang mahal-mahal supaya ditengok orang ganteng. Ku buktikan. Gak usah pakai yang mahal-mahal bisa ganteng, tetap aku kurasa. Ganteng kan? Asal beda kan? Kita harus berhenti mencintai nyawa kita. Mungkin ada sakit penyakit pun begitu. Gak usah takut dengan sakit. Ya udah Tuhan, kalau harus sakit. Berarti Tuhan punya rancangan. Satu pelajaran yang ku ambil kalau aku sakit, berarti Tuhan mencegah aku supaya jangan berdosa. Tahu Tuhan dosaku. Contoh, andai kata hari ini aku masih genit, getek. Tahu laki-laki genit getek kan? Matanya ini apa dia? Tajam. Lihat cewek cantik, dia terikut dia. Gitu. Udah gini, atas, bawah. Terikut. Percayalah, gak akan dikasih Tuhan aku kayak gini hidup. Tidak akan mungkin. Ujianku yang pertama pada waktu itu, waktu di rumah sakit ada salah satu, bukan di Metodis. 3 dikasih perawatnya di poliklinik. 3. Centil-centil. Seksi. Habislah pasien kan? Tak ketawa orang itu gini gue kan? Iya, udah habis kan? Kayaknya masih ada dok. Banyak kan ceritamu, gak ada lagi kita yang daftar pasien, gue bilang. Iya tunggu lah dok. Agak sakit perutku dok. USG lah aku dok katanya. Oh, mana rupanya sakit, gue bilang. Tiba-tiba, kunci lah dulu dok pintu ya. Pak kok kunci pintu? Ya nanti kan masuk orang nggak enak. Iya tahu aku, karena kalau orang sakit di USG masuk orang yang nggak enak, aku bilang. Orang nggak sakit kok di USG. Bingung orang, kau pakai baju dinas, kok ke USG, aku bilang. Udah nggak apa-apa dong, dibuka langsung ini.
Iya Kak. Udahlah. Nantilah ya, waktu kau benar-benar sakit. Baru gue sedih. Pikir ya. Baik. Lari ya. Lari. Bayangkan kalau ku maui, pintu udah dikunci. Apa lagi? Banyak jawaban pintu dikunci itu. Lagi ngerjakan status. Lagi semedi dokternya. Lagi semedi. Aduh. Besok-besok aku bilang, jangan ya, aku bilang. Aku masih manusia. Aku tahu kapasitasku. Ini masih kulit asli, aku bilang. Bukan ditanam kulit ini, masih ada ini sarapnya, aku bilang. Kalau aku letakkan USG di perutmu, aku tengok perut kau putih, cantik, mulus, ini kontak dia. Karena mukamu waktu USG pasti senyum-senyum, aku bilang. Karena kau tidak sakit. Tapi kalau orang kesakitan, nggak bisa ini kontak, aku bilang. Mau kayak mana pun muka udah jelek. Apa gitu? Hati-hati, Wak. Aduh. Nah kalau kau, maka aku bilang, kalau Tuhan temukan aku masih getek-getek kayak gitu, nggak akan dikasih Tuhan aku sehat bugar kayak gini. Pasti lebih sayang Tuhan sama hidupku di kekekalan. Joseph daripada masuk neraka kau, bagus ku buat kau lumpuh kau di sana. Di tempat tidurmu kau lebih bagus, karena lebih penting bagiku kau masuk surga. Amin. Bukan gak berat tantangannya. Masuk awak ke ruangan, opung-opung semua bilang, ganteng kali kau Dr. Joseph. Udah ada apa sama ini kau kok. Udah kawin aku di 3 anak. Aku bukan tidak melihat loh mata-mata perempuan yang belum punya pasangan. Lihat aku tuh berbinar-binar. Untung dia lihat udah bertobat. Coba apa kita belum bertobat? Ini nomor HP ku mah tersebar kemana-mana. Semua banyak itu. Ada yang berusaha nelpon, nggak mau aku nelpon. Kau WA aja, aku bilang. Apa perlumu? WA. Ragam-ragamnya itu ceritanya. Tapi aku harus berjuang setiap pagi Tuhan. Kalau masih getek mataku Tuhan, cungkil. Aku bilang, butakan aja aku Tuhan. Aku sempat berpikir gitu, karena dulu aku pun getek. Mana ada manusia lahir langsung bebas dari dosa, Pak? Tidak ada, Pak. Semua kita laki-laki pasti dari awal pun udah ada bakat getek, kecuali kan normal. Kecuali dikebiri, udah habis hormonnya. Tapi kita semua laki-laki pasti getek kita. Nah kalau kita lihat, kenapa ya Tuhan hidupku nggak Tuhan angkat, nggak Tuhan promosikan? Karena Tuhan tahu kamu masih getek. Kalau nanti ku promosikan kamu, nanti kamu makin getek. Paham ya? Kamu akan diperhadapkan dengan dunia yang akan menawarkan begitu banyak hal yang akan memenuhi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sama, lihat ini banyak pejabat-pejabat mulai terekspos. Ketika menjabat suaminya, ibu-ibu yang mulai muncul dengan tas yang harga ratusan juta. Ini apa coba? Keangkuhan hidup. Maka aku bilang begini, kalau aku sampai jatuh ke dalam dosa itu, aku bersyukur sama kau, aku bilang sama istriku. Tak tahu aku di mana tas kau buat, tapi aku tahu disimpannya di tas itu, di lemari. Tak pernah aku tengok, dan dia pun tak pernah peduli. Ah udahlah Tuhan. Amin. Orang nggak pernah tahu apa tasnya, dan aku bilang jangan sampai orang tahu ya, aku bilang. Kau tutupi aja, kau bungkus, kau silotip itu, aku bilang. Gak usah orang tahu, berdosa kita nanti, aku bilang. Kalau memang itu menjadi kebanggaan buatmu. Mamaku kadang yang itulah kadang orang tua ini kan. Jadi dia yang manas-manasi. Nanti jalan, itulah beli sama tas itu. Apa yang mama ini? Gak bertobat kalian ini, gue bilang. Untuk apa tas banyak-banyak? Gue bilang mau kemana rumah dia? Gue bilang kecuali dia tas banyak-banyak, ditaruhnya uang banyak-banyak, jalan-jalan dia bagi uang. Gue bilang kalau belum bisa kayak gitu gak usah mak. Gue bilang.
Mahal-mahal tasnya, isi duit banyak-banyak, kasih uang banyak-banyak, itu baru boleh, aku bilang. Tas tunjuk-tunjukkan Aku bingung apa yang kalian nikmati dari situ. Amin. Ya udah. Barang siapa melayani aku, ya. Keputusannya harus kita yang memutuskan. Pilihlah. Kita mau melayani Tuhan atau melayani diri. Kalau kita melayani orang lain karena berharap digaji, berarti kita melayani diri. Tiap pagi, aku untuk apa kerja? Bilang aku untuk Tuhan kerja, bukan untuk diriku. Berarti kalau untuk Tuhan, kayak mana kalau gajimu sedikit? Ya nggak apa-apa, berarti itulah dari Tuhan. Gitu bilang. Amin. Ya tapi terlambat gaji ya nggak apa-apa. Tuhan yang nentukan, aku kerja untuk Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Burung di udara aja kata Tuhan pelihara, dikasih makan. Kalau hanya untuk makan, aku pastikan, aku jamin kita semua pasti makan disediakan Bapa di sorga. Tapi persoalan untuk kita menjadi kaya atau tidak itu dilihat sama Tuhan hati kita. Jangan sampai nanti kalau kita kaya ujungnya kita jatuh dalam dosa. Dosa kesombongan, dosa perzinahan, dosa keangkuhan hidup. Itulah yang kita perjuangkan tiap hari. Apa keinginan-keinginan daging yang masih tertanam di dalam tubuh kita, pikiran kita. Tiap hari doa-doa, Tuhan, aku gak mau. Sampai Tuhan ketemu, aduh sayang kali nih kalau aku berkati berlimpah-limpah. Karena kalau aku berkati pun dia gak ada rasanya sama dia itu. Biasa-biasa itu. Biasa-biasa itu. Sebab yang luar biasa sama dia cuma Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa.